Baik, perkenalkan saya Sylvia Angelina dengan NPM 2422011065. Di sini saya akan melakukan edukasi tentang persalinan oleh tenaga kesehatan dan di sebelah saya ada teman saya yang akan berperan sebagai ibu hamil. Sekian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Baik Ibu, perkenalkan saya Beral Sylvia yang pagi hari ini ingin melakukan edukasi tentang pentingnya persalinan oleh tenaga kesehatan. Nah, mungkin waktu edukasinya mungkin sekitar 10 sampai 20 menit Ibu. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia. Baik. Yang pertama kita akan masuk ke pengertian persalinan. Persalinan adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan, mungkin 37 sampai 40 minggu, 42 minggu. Nah, lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung selama 18 jam. Produk konsepsi dikeluarkan sebagai akibat kontraksi teratur. Kemudian progresif, sering dan ada kuat yang menampakkan tidak saling berhubungan bekerja dan keharmonisan untuk melahirkan bayi. Nah, itu untuk pengertian persalinannya, Ibu. Nah, yang kedua itu ada pengertian pentingnya persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu adalah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih seperti bidan, dokter, kemudian tenaga medis lainnya. Itu yang bisa kita cakup dalam tenaga kesehatan. Kemudian ada pentingnya persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang pertama itu ada tenaga kesehatan merupakan orang yang sudah ahli dalam membantu persalinan sehingga keselamatan ibu dan bayi lebih terjamin. Kenapa seperti itu, Ibu? Mungkin tenaga kesehatan itu sudah ada tahap pembelajaran, latihan, materi, dan praktik. Mungkin ya dari situlah kita bisa mempercayai tenaga kesehatan itu adalah ya bisa dikategorikan masuk di dalam tenaga kesehatan yang baik untuk membantu persalinan ibu hamil. Yang kedua, apabila terdapat kelainan dapat diketahui dan segera ditolong atau dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit. Nah, kenapa seperti ini? Ketika kita sedang kontraksi atau merasakan sakit perut, kita jangan cuma berdiam di rumah atau dimanapun itu, karena itu sangat berbahaya. Karena pentingnya juga kita harus ke puskesmas untuk mengecek ataupun ke rumah sakit. Nah, terus baik Ibu, yang ketiga ada persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan menggunakan peralatan yang aman, bersih, dan steril sehingga mencegah terjadinya infeksi dan bahaya kesehatan lainnya. Kenapa diberikan edukasi seperti itu? Dikarenakan kadang yang biasanya melahirkan itu di luar rumah sakit, di luar puskesmas, kadang itu keluhannya bisa dibilang datang ke rumah sakit mengeluh infeksi karena kurang sterilnya peralatan saat persalinan di rumah gitu. Jadi kita menganjurkan untuk di rumah sakit, karena kalau kita bersalin di rumah sakit atau di puskesmas mungkin itu sudah bisa dikatakan masuk di kategori semua udah steril, bersih, dan semuanya dijamin baru. Nah, jadi itulah pentingnya kita bersalin dengan ditolongnya tenaga medis dan kita bersalin di rumah sakit atau di puskesmas. Nah, yang kemudian ada tanda-tanda persalinan. Baik Ibu, kemudian kita ke tahap tanda-tanda persalinan. Nah, tanda-tanda persalinan itu kadang ibu-ibu pada umumnya ibu hamil itu kadang udah tahu ya Bu, kadang kayak apa sih tanda persalinan. Biasanya udah ada perbincangan nih antara ibu hamil lainnya kan. Nah, di sini saya akan menjelaskan
Yang pertama itu ibu hamil mengalami mules-mules yang timbulnya semakin sering dan semakin kuat. Itu biasanya mulesnya tuh bener-bener mules yang sampai kadang ibunya bisa ngerasa kayak mau kencing lah, mau pokoknya tidak nyaman. Ya kan ibu? Nah, yang kedua ada rahim terasa kencang bila diraba, terutama pada saat mules. Tuh. Yang ketiga ada keluar lendir bercampur darah di jalan lahir, seperti eh, biasanya itu ada keluar lendir-lendir yang mungkin kayak kurang nyaman lah dirasa. Kemudian keluar cairan ketuban yang berwarna jernih kekuningan dari jalan lahir. Yang kelima ada merasa seperti mau buang air besar. Dia sejenis kayak gini bu. Nanti kayak ada kontraksi yang kita tuh merasa mau BAB lah, mau kencing lah. Pokoknya kayak tanda-tandanya tuh kayak mules, mau BAB, terus mau kencing. Terus itu tadi adanya lendir yang keluar dari jalur 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 jalannya lahir tadi. Kemudian kita ke kemudian kita ke tahap penanganan jika ada tanda persalinan yang harus dilakukan adalah biasanya nih kita nih ada tanda-tanda nih, ada mau entah mau melahirkan atau apa. Nah, sebagai keluarga ibu nanti harus ada penanganan yang harus ekstra cepat. Mungkin contohnya seperti segera menghubungi tenaga kesehatan yang terdekat. Yang kedua, tetap tenang dan tidak bingung ataupun panik. Nah, cepat tapi jangan panik ya ibu, maksudnya keluarganya ya bisa dikatakan cepat tapi waspada. Nah, kemudian yang ketiga, kita merasa mulas, mulas bernafas panjang. Yang ketiga, kita merasa mulas, bernapas panjang, mengambil napas melalui hidung dan mengeluarkan melalui mulut untuk mengurangi rasa sakit. Nah, saat kita merasa sudah sakit, sudah ini kita tidak perlu panik, kita bisa menarik napas dalam, terus hembuskan, ulang-ulang sampai merasa uh, rasa sakitnya mereda. Nah, kemudian ada tanda-tanda bahaya persalinan. Yang pertama itu bayi tidak lahir dalam 12 jam sejak terasa mules. Yang kedua, keluar darah dari jalan lahir sebelum melahirkan. Yang ketiga, tali pusat atau tangan atau kaki bayi terlihat pada jalan lahir. Yang keempat, tidak kuat mengejan. Yang kelima, mengalami kejang-kejang. Yang keenam, lahir air ketuban keluar dari jalan lahir sebelum terasa mules. Yang ketujuh, air ketuban keruh dan berbau. Nah, kemudian yang kedelapan, setelah bayi lahir, hari-hari tidak keluar. Itu sangat berbahaya ya ibu. Terus yang kesembilan, gelisah atau mengalami kesakitan yang hebat. Nah, itu adalah tanda-tanda dari bahayanya persalinan. Kemudian masih ada lagi, itu biasanya keluar darah banyak setelah melahirkan bayi. Nah, terus bila ada tanda bahaya, ibu harus segera dibawa ke bidan atau ke dokter. Nah, makanya ini tadi semua tanda-tanda semua tanda-tanda bahaya persalinan. Nah, coba ibu bayangkan kalau ibu uh, sedang di rumah nih, bersalin di rumah, terus ada nih salah satunya kena tanda-tanda yang ada saya sebutkan. Terus kan itu sangat bisa kita bilang kan agak ribet ya Bu, karena kita tidak menggunakan tenaga kesehatan atau kita tidak ke rumah sakit. Tapi ketika kita sudah tahu persalinan yang baik itu di mana, di rumah sakit atau di puskesmas, itu sangat baik karena penanganan di rumah sakit itu lebih, saya kita katakan bagus lah penanganannya, dan udah siap semua peralatan, dan ibaratnya kita pendarahan, mereka siap ada tindakan untuk selanjutnya. Nah, sampai sini ada yang ibu tanyakan atau sudah
paham dengan edukasi saya pada pagi hari ini. Untuk terima kasih Ibu. Mungkin sekian edukasi yang saya berikan pada pagi hari ini tentang pentingnya persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya Ibu, apakah ada pertanyaan yang ingin Ibu tanyakan kepada saya? Oh, baik, terima kasih atas penjelasan edukasinya. Saya ingin menanyakan, apa yang harus dilakukan saat terjadi kontraksi, Ibu? Nah, baik Ibu, saya akan menjawab pertanyaan Ibu. Untuk pertanyaannya bagus sekali ya Ibu. Nah, saat kontraksi ibu hamil, biasanya kita dapat melakukan teknik pernapasan seperti yang saya jelaskan tadi. Berjalan atau mengubah posisi untuk merasa nyaman. Kita bisa, misalnya kita sedang kontraksi nih, lagi mules, lagi apa, kita bisa sambil tarik nafas dalam, atau kita bisa mengubah posisi posisi kita, misalnya kita sedang berbaring di sebelah kiri, terus kita bisa balik ke sebelah kanan, kita mencari posisi yang nyaman untuk kontraksi. Kadang kalau saat kontraksi kita bisa memanggil tenaga kesehatan, kita bisa bertanya ke tenaga kesehatan yang bertugas di pagi hari itu saat kontraksi begitu Ibu. Jadi lebih lebih pasnya itu biasanya nanti ada tenaga kesehatan yang bilang, baik Ibu, saat kontraksi nanti Ibu bisa tarik nafas dalam atau Ibu bisa sambil berjalan biar kontraksinya tidak terasa, mungkin seperti itu Ibu. Ya, mungkin dari penjelasan saya dari awal sampai akhir, apakah Ibu sudah paham untuk penjelasan saya pada pagi hari ini tentang persalinan yang sangat penting lah ditolong oleh tenaga kesehatan? Saya sudah paham dan sangat membantu. Terima kasih banyak. Baik Ibu, saya juga berterima kasih atas kerjasama Ibu untuk mendengarkan saya menjelaskan tentang persalinan persalinan dan keuangan tenaga kesehatan. Baik Ibu, di sini kita sudah melakukan sesi tanya jawab. Nah, sebelum saya mengakhiri pertemuan kita, di sini saya ada website Ibu. Di sini nanti banyak penjelasan tentang edukasi edukasi persalinan tolong oleh tenaga kerja. Ini nanti Ibu bisa baca yaitu dari website ini. Nanti di dalamnya banyak materi kok Bu. Maksudnya kayak pentingnya persalinan atau apa semua bisa Ibu baca di dalam website ini. Bagi Ibu ini ya Bu. Terima kasih. Ya. Baik Ibu, mungkin sekian dari saya. Saya akhiri untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Untuk waktu yang Ibu telah berikan, terima kasih ya Ibu. Dan semoga apa yang saya jelaskan pada hari ini bisa bermanfaat untuk Ibu saat Ibu ingin melahirkan nanti ya Ibu. Baik, terima kasih banyak ya Ibu. Saya akhiri. Terima kasih.